Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maurina Puspita Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi komunikasi bisnis yang berjudul Pelanggaran Etika Bisnis oleh PT Megasari Makmur. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Lalu yang telah bersedia menyaksikan serta memberikan nilai kepada tugas ini, serta kepada teman-teman yang telah memberikan waktunya untuk melihat video tugas saya ini. Baiklah, langsung saja saya mulai ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kasus ini. Dimulai dari siapa itu Megasari Makmur dan apa produk dari PT tersebut. PT Megasari Makmur ini merupakan perusahaan yang bergerak sebagai produsen home dan personal care, terkenal di Indonesia hingga mancanegara. Produk yang terkenal yaitu Stella, Vogo, Weightless, Me to Baby, Polytex, dan obat anti nyamuk hits. Produk yang dibahas di sini yaitu obat anti nyamuk hits. Perjalanan obat nyamuk ini bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Obat nyamuk hit ini mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Nah, bisa disaksikan di layar. Itu merupakan obat anti nyamuk hit yang kita bahas di sini. Selanjutnya, kita beralih ke pelanggaran. Pelanggaran etika bisnis oleh PT Megasari Makmur. Obat anti nyamuk hit yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur dinyatakan ditarik oleh peredaran karena menggunakan zat aktif propoxur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian dalam hal ini Komisi Pestisida telah melakukan inspeksi di pabrik hit dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, gangguan hati, dan kanker lambung. Hit yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan propoxur tetapi juga diklorvos. Diklorvos ini merupakan zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Obat anti nyamuk hit yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis hit 21A jenis semprot dan hit 17 liter cair isi ulang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megasari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk hit. Selanjutnya kita beralih ke permasalahan. Permasalahan dari PT Megasari Makmur ini yaitu produk obat nyamuk sangat banyak. Salah satunya yang terkenal adalah obat anti nyamuk hit yang produksi oleh PT Megasari Makmur. Obat anti nyamuk hit yang diproduksi oleh PT Mega Makmur ini dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif propoxur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Dari kasus ini terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Perusahaan menekan biaya produksi produk hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal. PT tersebut mengenyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Dalam kasus hit, perusahaan sengaja menambahkan zat diklorvos untuk membunuh serangga, padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut bila dihisap oleh saluran pernapasan dapat menimbulkan kanker hati dan lambung.
Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai undang-undang yang dilanggar. Berdasarkan kasus tersebut, terdapat beberapa pelanggaran menurut undang-undang. Yang pertama ini adalah pasal 4, yaitu mengenai hak konsumen. Yang dilanggar ini merupakan ayat yang pertama dan ayat ketiga. Ayat pertama ini berbunyi, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang ayat ketiga yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Pasal 7 ini membahas mengenai kewajiban pelaku usaha. Yang dilanggar ayat 2 yang berbunyi memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Kemudian pasal 8 mengenai larangan pengusaha melanggar standar bahan baku. Yang dilanggar ayat 1 yang berbunyi, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan undang-undang. Yang ayat keempat berbunyi, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat pertama dan ayat kedua dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. 19 yang mengatur pengusaha yang harus ganti rugi atas tindakannya yang keliru. Ayat yang pertama berbunyi, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat kedua berbunyi, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Yang selanjutnya adalah landasan etika. Ketika perusahaan itu menerbitkan atau mengedarkan sebuah produk, maka produsen itu harus berlandaskan etika. Etika yang pertama adalah tauhid atau kesatuan. Yang kedua adalah keseimbangan atau keadilan. Dan ketiga adalah kehendak bebas. Terakhir, pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, kita dapat solusinya bahwa pihak produsen atau PT Megasari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. HIT aerosol baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah. Nah, sekian topik yang dapat saya bahas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.